Halo semuanya, kenalin nih, Aye Giovanna Marvella dari SMP Triratna. Aye mau bawain sebuah kisah nih, berjudul Murtado si Macan Kemayoran. Yuk simak kisah Aye. Pada masa penjajahan Belanda, hiduplah seorang pemuda di Kemayoran bernama Murtado. Sejak kecil, Murtado dikenalkan dengan ilmu pengetahuan, agama, dan pencaksilat oleh ayahnya. Murtado pun tumbuh menjadi pemuda yang sangat baik dan selalu menolong orang-orang yang lemah. Daerah Kemayoran dikenal belum sepenuhnya aman. Penjajah Belanda masih menguasai beberapa wilayah. Kondisi di Kemayoran semakin tidak aman karena penjajah Belanda semakin memperluas wilayah kekuasaannya. Bahkan, penguasa Kemayoran, Beklihun namanya, menjadi kaki tangan Belanda. Beklihun dibantu oleh Mandor Bacan. Keduanya dikenal sebagai pribumi yang selalu membela Belanda. Suatu hari diadakanlah acara panen padi yang diawasi oleh Mandor Bacan. Seluruh warga mengikuti acara tersebut, termasuk Murtado dan kekasihnya yang cantik rupawan. Di tengah jalannya acara, Mandor Bacan pun melihat kekasihnya dan mengganggunya. Hei gadis cantik, lu jangan kurang ajar ya. Lu jangan berlaku curang. Lihat ikatan padimu, terlalu besar. Kekasih Murtado pun ketakutan dan meminta bantuan. Tolong! Murtado yang mendengar suara kekasihnya bergegas menolongnya. Lu jangan macem-macem ya, beraninya sama perempuan. Berani banget lu, nantangin ayah, hah? Iya, ayah nantangin lo. Ayah gak suka lihat sifat lo yang gak sopan sama perempuan. Keduanya tersulut amarah dan bersiap untuk bertarung. Murtado pun mengeluarkan jurus-jurusnya dan mengalahkan Mandor Bacan. Dasar, lihat saja nanti, suatu hari akan ayah balas. Mandor Bacan segera pergi meninggalkan Murtado. Ia melanjutkan tugasnya untuk mengawasi acara. Setelah selesai menyelesaikan tugasnya, Mandor Bacan segera melapor kejadian yang dialaminya kepada Beklihun. Bek, tadi ya waktu acara panen padi ada yang ngacau, Bek. Dia ngantangin ayah ribut, tapi ayahnya kalah. Beklihun pun menjawab, hah? Dia kalah? Emangnya siapa lawan lo? Namanya Murtado, Bek. Tuh anak, silatnya jago banget. Udah gitu, sok jagoan pula. Awas aja tuh anak. Besok, ayah bakal abisin tuh anak. Keesokan harinya, Beklihun dan Mandor Bacan merencanakan berbagai macam cara untuk mencelakai Murtado. Namun, semua cara tersebut gagal karena Murtado lebih cerdas dibandingkan lawannya. Di kemudian hari, Beklihun dan Mandor Bacan pun menyerah. Sudah, ayah nyerah. Lebih baik kita temenan aja. Bagaimana? Ya udah, dengan senang hati. Asalkan kalian tidak meresahkan dan mengganggu warga-warga di kampung Kemayoran. Murtado menerima tawaran persahabatan mereka dan berdamai tanpa menyimpan rasa dendam. Beklihun dan Mandor Bacan pun mulai belajar menghargai dan tidak mengganggu warga-warga kampung. Tetapi kedamaian tersebut tidaklah bertahan lama. Muncullah gerombolan perampok di bawah pimpinan Warsa. Setiap hari mereka mengancam warga kampung untuk mendapatkan harta dan hasil padinya. Beklihun mencoba berbagai cara untuk menghentikannya, tetapi Beklihun pun kewalahan. Akhirnya, ia meminta bantuan Murtado untuk membantunya. Murtado, Belanda negur terus. Ayah minta bantuan lu dong. Emangnya kenapa, Bek? Warsa ame gerombolannya tuh ngeganggu warga. Warga jatuh miskin dan kagak bisa ngebayar pajak ame Belanda. Semua dirampok Warsa ame gerombolannya. Ayah udah ngelakuin berbagai cara buat ngehentiinnya,
Tetapi gagal semua. Belanda udah negur Aye berulang kali buat ngehentiin si Warse. Aye minta bantuan lu dong buat ngehentiin tuh orang. Tolongin Aye ye. Ketika mendengar cerita Baekhyun, Murtado pun bingung dan ragu. Jika membantu Baekhyun, ia membantu Belanda. Tetapi jika ia tidak membantunya, warga kampung semakin kacau. Akhirnya, Murtado pun setuju untuk membantu Baekhyun. Baiklah, Aye bantu lu. Tujuan Aye kagak ada yang lain, semata-mata buat warga doang. Jadi, tujuan Aye bukan nolongin pemerintah Belanda. Tolong camkan baik-baik ya. Baiklah, makasih ya. Aye tahu kalau lu tuh orangnya baik. Akhirnya, Murtado menyusun rencana dengan bantuan kedua temannya, Saomin dan Sarpin. Ia pun menjelaskan rencananya. Jadi kayak gitu tuh rencananya. Pada ngerti belum? Iya, udah ngerti. Kalau gitu, kita langsung aja ke daerah Tambun. Warsa sampai anak buahnya bermarkas di sana. Setelah berdiskusi, Murtado bersama temannya segera pergi ke Tambun. Tak lama kemudian, mereka pun sampai. Tetapi, Warsa dan anak buahnya tidak ada di markas. Wah, gagal kita nih. Warsanya kagak ada. Murtado pun bertanya kepada orang-orang di sekitar markas tentang keberadaan Warsa dan gerombolannya. Ternyata, Warsa dan anak buahnya sedang berada di Karawang. Tak kehabisan akal, Murtado pun segera menyusun rencana yang baru. Ayo, kita berangkat ke Karawang. Murtado dan teman-temannya pun segera pergi ke Karawang. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Warsa dan anak buahnya. Oh, di sini kau rupanya. Pertempuran pun tak terhindarkan. Mereka beradu kemampuan bela diri. Warsa tak kalah hebat. Tak dipungkiri, Murtado kewalahan dengan kesaktian Warsa. Warsa pun mengejek Murtado. Namun, Murtado tidak patah semangat. Ia mengeluarkan jurus-jurus pamungkasnya. Ayo, buktiin kehebatan lu di depan Aye. Rasakan ini. He! Akhirnya, Murtado berhasil mengalahkan Warsa. Warsa tewas. Anak buahnya pun memilih untuk menyerah dan meminta maaf atas perbuatan mereka. Ampun bang, kami menyesal. Kami gak bakal ngulangin lagi. Jangan bunuh kami bang. Tunjukkan di mana kalian simpan barang-barang yang kalian rampok. Aye akan ampuni kalian. Setelah menunjukkan barang-barang warga yang dirampok, Murtado pun mengampuni anak buah Warsa. Murtado dan teman-temannya membawa pulang hasil rampokan Warsa ke Kemayoran. Lalu, mereka mengembalikan barang-barang tersebut ke pemiliknya masing-masing. Seluruh warga Kemayoran sangat senang dan berterima kasih kepada Murtado. Terima kasih Murtado, akhirnya hasil panen padi Aye bisa dijual. Mendengar keberhasilan Murtado, Baekhyun pun ikut senang. Sudah Aye duga, lu pasti menang. Sudah seharusnya Aye nolongin warga. Penguasa Belanda kagum melihat kegigihan dan keberanian Murtado serta teman-temannya saat melawan Warsa dan gerombolannya. Murtado, kamu pemuda yang gagah dan pemberani. Kamu saya angkat menjadi pemimpin warga daerah sini menggantikan Baekhyun. Terima kasih Tuan, tapi Aye menolak permintaan Tuan. Biar Baekhyun yang memimpin warga. Aye ingin menjadi rakyat yang biasa. Murtado tetaplah Murtado. Ia seorang pendekar Kemayoran yang memilih menjadi rakyat biasa. Namun, karismanya tetap berada di hati sanubari masyarakat. Sehingga Murtado dijuluki si Macan Kemayoran. Sekian, terima kasih.